mbok masukno wis. Yang tak masukkan itu sekitar 3 orang. Alasannya pada kabeh enggak? Kenapa kok mereka akhirnya memutuskan aku gak rapi, aku gak having sex? Irisannya itu adalah keinginan untuk bermanfaat untuk kepentingan umum itu tadi. Oh, itu tadi. Kembali lagi di Keminter, pintar itu pasti, bodoh itu pilihan. Siap. Wah, akhirnya balik lagi, bro. Kali ini Keminter kembali dengan hal yang sekarang sedang ramai di Twitter, di Instagram. Ini terkait dengan mental health. Bagi kon sing ngerasa mulai muncul-muncul gendenge, langsung nonton saya. Omongno kancamu sharean kabeh, lek sekarang Keminter bakal membahas sedikit tentang mental health. Sekarang sudah bersama saya ada Saya Bian. Ya. Bian iki guys yang kan gak ero, iki tak omongno yo. Boleh. Nek muslim sering promo sate kambing. Honger, iki sing duwe karo muslim. Iya, sama Mas Muslim. Wong loro, ambek ternyata muslim iki Mas Bian iki sing duwe sate kambing. Dan ternyata setelah tak kulik-kulik lur, Mas kuliah apa? Psikologi. Mungkin nyambung. Kita gak ngerti. Betul. Mungkin saat durunge dhek mbele wedhus. Betul. Iku kan dhek diamati ya kan. Iki rodoke sayu iki sih. Interview. Sing semangat ae lur, kok dagingnya kendu. Nah, iki ternyata ben psikologi bener ya? Betul Mas. Kon sik kon sekolah psikologi. Kuliah jurusan psikologi nanti. Aku kuliah di psikologi di universitas yang terkenal dengan mahalnya. Apa Bahaya. Wis jelas kon. Sekolah pirang tahun kon nang psikologi? Pirang semester? Entek 9 semester. 9 semester. Rada isin lagi. Pingno duit per semestere piro? Saiki kon dodolan sate. Iya. Cuk, ilmune Tak ceritani Mas yo. Kalau di Ubaya, kalau misalnya saya ngambil jalur yang lurus-lurus dan reguler aja, itu luareng Mas. Aku angkatan tahun 2013, aslinya 2012. Tapi masuk tahun 2013 itu karena aku biyen tahu sekolah nih sebuah SMA lah, nanti kita cerita. Tapi aku 2013 itu per semesternya 9 juta. Iya kan? Asline. Tapi karena jalurmu? saya punya keberuntungan untuk ikut beasiswa, jadi tes Mas. Oke. Iku aku mlebune gak bayar, semesterannya bayar setengah. Berarti 4,5. 4,5 per semester. 4,5. Iku wis tepuk tangan arek-arek. 4,5 padahal ya. 4,5 iku wis tepuk tangan arek-arek. Lah, tahun 2019 angkatan 2019 iku sudah masuk ke arah 20 juta. Sing reguler Per semester, Pak. Ya, jadi mikir-mikir ae kon kuliah psikologi malah psikismu sing kena, Pak. Oh. 20 juta ya? Iya, Sak wong sak semester ya? Sak semester. Nang Ubaya bisa bangun roket gak? Bangun roket, iya. Cuk, 20 juta, cuk. Ya Allah, kuliah aku sih. 20 juta sudah masuk ke arah 20 juta per semester. Iku jurusanmu tau apa? Gak tahu ya kalau jurusan lain. Sepengetahuanku sih anjing psikologi terkenal mahal. Dan saiki kon dodolan sate. Dodolan sate, Mas. Maksudku, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, paling enggak aku menganalisa biar iso memperhatikan psikologi karyawan lah. Paling enggak gampang bentak lah deh. Iya kan? Ngerti, iya kan? Kon interview misalnya dhek teko broken home, perlakuanmu khusus. Bener kok meneng aja. Tapi berguna gak? Kalau ilmunya ya Mas? Iya. Kalau di pekerjaan berguna, kalau di kehidupan sehari-hari berguna. Kehidupan sehari-hari jelas berguna ya? Iya, di kehidupan sehari-hari jelas berguna. Kalau di bisnis sih sebenarnya ya Mas iku yang diajarkan di psikologi kan observasi, mengobservasi manusia, ndelok perilakunya, mengamati. Contohnya adalah bisnis misalnya. Ya apa caranya tambah laku? Ada satu pengamatan, oh ternyata wedok iku duwe kecenderungan seneng banget pedes. Oh. Ya kan? Itu kan basic dari observasi kan. Iya. Dan pedesnya sampai sih nggak bisa dipangan. Ya. Lo wedok-wedok kan biasanya ngono lah, berdasarkan pengamatan saya pribadi. Oke. Tuh lah, terus ya apa ada nggak nasi goreng sing versi jahanam, sing sangat pedes banget. Akhirnya saya bikin dan akhirnya boom juga. Dan iku wong iku gak oleh tuku ngombe kan nang kono. Gak oleh. Ya oleh. Efeknya lho, kurang total berarti. Lek pengen pedes banget,
nasi goreng sakmene tidak boleh beli minum. Iku ngaruh. Iku akhirnya laris. Laku keras di waktu itu sempat buka di Ubaya, terus wedok-wedok itu juga konsumennya wedok-wedok memang. Oke. Jadi sesuai target, sesuai observasi. Lah kalau tanya kepake nggak? Ya kepake. Contohnya seperti itu. Oke. Ini berarti iso menganalisa pasar berdasarkan psikologi. Ya, behavior konsumen. Behavior konsumen. Menggunakan istilah keminter nggak apa-apa ya? Kulo iki emang konten keminter kabeh guys, tar nang kene kudu keminter, bebas. Berarti berhasil digawe akhirnya customermu wedok-wedok tok. Waktu itu ya. Akhirnya apa? Karyawanmu yo wong lanang dempal-dempal ngono. Kan semakin menarik wedok-wedok semakin teko. Dari situ awalnya akhirnya modal terkumpul gawe honger. Modal terkumpul akhirnya bikin honger yang dimer itu. Ternyata berguna sekali, Bro. Berguna banget. Terus nang kehidupan sehari-harimu selain nang bisnis. Kon tahu nggak njupuk teori? Kon kuliah psikologi terus wah, wong iki koyo ngene deh, kata kancane deh. Banyak sih Mas kalau di perkoncoan, tapi kalau di kehidupan sing relate ambek aku saiki, aku saiki duwe anak cilik kan. Sabi nih. Joko Sri Mulat banget lur seperane. Lah duwe anak cilik. Lah kalau kita nggak punya basic psikologi, kenapa kok anak kecil itu sering ngemut tangane? Tangannya siapa iki? Tangannya Dewi. Sorry. Bayang kan tangan kanan Soeharto sapa ro? Lanjut. Arek cilik seneng ngemut tangane Dewi. Lah kalau kita nggak punya basic pengetahuan soal psikologi, ibu-ibu itu sering disarungi tangannya. Cancuk kok lucu sih. Sorry. Ya. Iya kan, disarungi tangannya, terus mari ngono. Ya apa pas arek cilik ngumut langsung dicopot, padahal dia sedang mengalami fase oral. Senangannya emang ngelebokno apapun nang lambene lah. Terus nah, contoh-contohnya seperti itu. Berarti ku harusnya nggak oleh dicabut. Enggak. Dibungkam? Lah terus diapakno? Pokoknya selama tangannya steril aja. Oke. Selama tangannya steril karena dia akan terus seperti itu. Anggo tahapan-tahapan perkembangannya ada lagi beda-beda. Dan itu salah satu sing mbok gawe karena biyen kuliah nang psikologi ngaruh. Ya, knowledge ya atau pengetahuannya akhirnya ternyata gawe ning kehidupan sehari-hari. Iso maca pikiran bisa enggak? Nah, ini sering banget iki ditakokno dan sangat-sangat umum. Langsung jawab saiki nang keminter. Wong psikologi iku iso maca pikiran enggak? Dan cuk sinau kejawen ae, Bro. Cuk jawen kok sinau maca pikiran ngeteli. Soalnya apa ya, di psikologi itu basicnya observasi sih. Kalau misalnya orang yang bilang bisa maca pikiran itu ya sebenarnya karena dia sering mengobservasi orang. Lek wong titen ya? Iya, titen. Lah gak usah sinau psikologi, gawe maca-maca seperti itu. Gak usah sinau psikologi dhewe sih sok. Ya sebenarnya ya. Misalnya contoh misalnya. Mati mau senggol bi. Sorry. Aku wis mau maca pikiran Vian. Dia bakalnya nyenggol iki. Ayo lanjut. Misalnya orang ketika cemas itu gerakan tubuhnya atau body language-nya kayak apa sih, Mas? Gitu. Lah ketika kita tahu awak dewi lek cemas iku koyo apa, misalnya sikile ngene-ngene, sikile kayak jahit. Iya. Sikile kayak jahit, terus mari ngono tangannya nggak bisa tenang gitu misalnya. Ternyata aku lek waktu cemas aku mengeluarkan bahasa tubuh seperti itu. Nah, itu kan titen terhadap diri sendiri nih. Iya. Berarti Sasuke ku ndedekan wong ya. Apa? Aku nggak gitu ya. Nah, akhirnya kita bisa seolah-olah kita membaca orang lain padahal kita sedang bercermin. Berarti sebagai orang biasa, kalau kita titen dan mungkin ada ilmu sedikit, arek iki lek cemas. Ini iso ya, arek iki cemas arek iki. Tapi sing iso ditene cemas tok, liyane gak ero. Cemas. Iki gak ero, iki cemas, gak ero, cemas. Oke. Berarti gak cemas tok dong, lek sedih apa? Betul. Nek wedi. Betul. Kalau aku sih kepakainya di ini, Mas. Apa jenenge? Negosiasi ya, pekerjaan. Negosiasi. Ambek klien. Negosiasi ambek klien. Terus berusaha keminter membaca apa jenenge? Background tujuannya dia apa. Kayak Sherlock Holmes ngono lho. Iki art of apa sih? Dek iku lek ngarani. Apa itu? Deduksi. Iya, art of deduction. Dek menyambung-nyambungkan sesuatu kan. Betul. Berarti lek sponsor ambek awakmu tembus terus ya?
Ya urusanku ambek sales soalnya Mas saiki. Oh. Ambek marketing, jadi kepake. Kang enak Cuk. Kepake. Berarti sebenarnya sih nyambung, Bi. Nyambung. Kalau kuliahnya nyambung. Oh. Kuliahnya nyambung. Sing gak nyambung apa? Sing gak nyambung skripsiku ambek. Skripsi. Menarik sih. Kita bahas skripsi. Kita akan membuka skripsinya Bian karena bener dari Bian ini gak nyambung banget. Aku mau moco juga istilah iki uncommon, Cuk. Gak biasa. Tak wacana judul skripsi ini Bian. Selibat. Iku koyo set. Oh. Sekelebat. Judulnya lucu kaget aku. Selibat. Titik 2. Sebuah studi kasus dinamika pengambilan keputusan dan pemaknaan hidup. Oke, dibedah coba. Selibat engko ben dijelas Bian. Siap. Sebuah studi kasus ini kan berarti kamu membedah. Iki kualitatif harusnya. Betul. Kalau studinya ini biasanya kualitatif. Betul kualitatif. Studi kasus dinamika pengambilan keputusan kan. Ini jadi satu frase nih. Dinamika pengambilan keputusan berarti apa? Apa sing keputusan yang ini kadang bener kadang salah. Betul. Jadi proses perjalanan dia dalam mengambil keputusan. Itu sebelum dia memutuskan untuk selibat, apa yang terjadi? Dan pemaknaan hidup. Pemaknaan hidup, Bro. Iki wis setara filsafat iki sufistik iki. Iya, karena basic ngeri. teorinya yang bikin teori dasar tentang pemaknaan hidup itu kan orang yang pernah dimasukkan ke dalam apa jenenge? Dimasukkan Ke dalam apa lingkungan Nazi itu loh, Mas. Israel sing di main camp. Oh iya. Iku gede ya. Ya sadurunge di Ya. Oh iya, ro. Lah. Terus kak jadi mono lagi nih bahaya. Ya, Ayo, lah terus. si peneliti ini keluar terus akhirnya dia bikin tentang teori pemaknaan hidup. Gitu. Teori ini asalnya dari situ. Dia itu psikolog juga. Si peneliti psikolog. Nah, lek ngomongno psikolog apa enggak? Aku kurang tahu ya latar belakangnya. Cuman ilmu psikologi ku kayak berdasarkan penggolongan aja zaman biyen dadi orang yang meneliti tentang perilaku menungso terus dikelompokno dari siji. Oh iya. Nah, iki jenenge psikologi iki. Iya. Ngono. Iya kan ilmu titen kan lek nang. Iya, ilmu Balik mana titen. kan? Oke. Ilmu titen. Saiki jelasno selibat iku apa? Selibat itu lagi ono hubungannya ambek iki, Mas. Masa-masa SMA saya dulu. Tak ceritakan sedikit gak Yo, apa-apa. gak apa-apa, oke gak apa-apa. Ayo. Nah, jadi biyen iku waktu SMA itu saya di sebuah sekolah namanya seminari Apa itu? pondok Sekolah semi nari. semi menari ngono Nah, ya. pondok Kafir. Jadi Si. Katolik. Jancuk. Pondok kafir Katolik. Pondok iku kan Kok tadi pindah arah ngene iki. Pondok pondoknya wong Katolik. Nah. Astagfirullah, pondok kafir ya Allah. Nah, itu. Nah, di Oke. sana itu sekolah calon imam. Boarding school. Calon imam. Sekolah calon imam. Oke. Terus. Nah, di sana Calon sekolah romo ha. sekolah 4 tahun. Jadi lulus SMP kelas 3 itu Suwe ya. gak langsung kelas 1, Pak. Langsung kelas 0 sih. Kelas 0, respect oh, ya. Kelas 0, 1, 2, 3. Lah, di dalam Katolik itu seseorang ketika mau jadi romo itu harus mengucapkan beberapa kaul. Kaul itu sumpah. Kaul kemurnian. Artinya dia murni, nggak pernah gitu kan, nggak pernah tembak-tembakan ya. Ayo lanjut. Si halus no padahal. Gue SMC nyensor. Kaul kemurnian, kaul kesederhanaan sama kaul ketaatan. Kesederhanaan artinya dia nggak punya harta, nggak punya bisnis dan lain sebagainya. Kalau ketaatan itu artinya dia mau ditempatkan di mana saja. Gitu. Manut lah yo. Manut. Nah, setelah Angop nggak teli cuk. cuk ngawur Aku cuk. kerja loh gini. Wingi pas sahur bisa, pas acara sahur. Renaldi ya Allah. Ya Allah. Nang ngarepku cuk angop cuk. Wah, ngono bajingan. Aduh, ngene iki lho, Rek. Lanjut Bi, gak apa Bi? Kurang bayaran nih, Mas. Mbok iki tak kono lho, kowe kakean malah. Tak longi meneh. Ayo lanjut. Iya. Nah, ternyata ada orang-orang yang selibat meskipun tidak jadi romo. Selibat apa mau? Selibat itu dia tidak menikah, ya kan? Oh. Dan tidak ngencret. Oke. Gak ngecek deh. Gak ngecek. Lerno genangan menghindari. Jadi gak ngencret. Selibat itu tidak
menikah dan tidak berhubungan seksual. Betul. Betul. Nah, ternyata orang-orang awam atau orang-orang yang tidak jadi romo itu ada loh yang mengambil atau Jalan itu? Jalan itu, betul, jalan itu. Wih, seiki kan berarti pengakuan DE kan di belakang itu DE melakukan itu kan kita nggak ngerti. Yes. Berarti kan meneliti wong-wong sing gak menikah dan tidak berhubungan seksual. Tidak berhubungan seksual. Numpuk iku. Numpuk. Jadi odol. Wis pokoknya wis kaku iku. Yakin aku, Cuk. Ngendal. Lek rawan ngendal. Dan menemukan metune krenyos Pak lek ditokno. Enak iku. Metune krenyos. Dhuwur lho iku kalorine. Dan ternyata kok nemu sing gak Katolik. Dan saya nemu juga orang yang tidak Katolik. Apa agama apa? Boleh sebut enggak? Waktu itu Kepercayaan atau agama? Buddhism. Oh Buddha. Oke. Berarti tanpa mengetahui iki ajaran Katolik iki ono dia melakukan itu. Referensinya tekan ndi? Sebenarnya di Islam pun ada ya orang-orang yang mengambil jalan itu. Kesufian sepertinya ya. Sebenarnya kita kan presiden pertama itu saat durunge Soekarno kan ono Tan Malaka jenenge. Okay. Tan Malaka iku biyen saelengku dhek gak rabi sampai meninggal dunia. Berarti itu selibat. Itu termasuk selibat. Biasanya Apa? orang-orang selibat itu memutuskan untuk tidak menikah untuk kepentingan yang lebih luas. Gitu. Lapangan bal-balan. Wah, luas itu. Enggak ya? Betul. Apa luas Betul. itu? Luas Kepentingan itu umum. Kepentingan umum. Oke. Sing iya kan Om berarti meneliti alasan kan, dinamika pengambilan keputusan berarti kenapa dia memutuskan untuk selibat. Yes. Mewawancara gitu. Kita wawancara, keliling, ketemu sama orang-orang yang memutuskan selibat dan mereka nggak semuanya mau diwawancara dan terbuka. Sehingga dari sekian banyak yang saya wawancara, akhirnya saya putuskan beberapa orang aja yang saya masukkan ke dalam skripsi penelitian ini gitu. Karena ada gelagat atau ada kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa wis aja diterusno iki obrolan iki. Oh, Wis cukup gitu. tahu sama tahu aja. Nah, soalnya kan penggalian dataku itu sampai ke ranah seksual. Ya kan masuk akal kan memang itu kebutuhannya. Betul. Lek menungso iku duwe kebutuhan biologis terus ya apa kon? Memenuhi kebutuhanmu itu. Berhadapan dengan krenyos iku mang. Ya. Masa kan dalam mimpi basah tok lur. Coba jangan dalam mimpi terus kan. Oke, dan sing dimasukno sing open berarti, sing terbuka. Iya. Berapa orang? Sing Ya. mbok masukno wis. Yang tak masukkan itu sekitar tiga orang. Alasannya pada kabeh gak? Kenapa kok mereka akhirnya memutuskan aku gak rapi, aku gak having sex? Yang beririsan ya, yang beririsan dari tiga responden itu dan ono berarti. ya, Ono sing podo. irisannya itu adalah keinginan untuk bermanfaat untuk kepentingan umum itu tadi. Oh, itu tadi. Gitu. Sing spesifik ono gak? Spesifik maksudnya? Selain DE untuk kepentingan umum kan latar belakang kan iso. Oh, latar belakang macam-macam. Iya, toh. Latar belakang macam-macam. Jadi salah satunya responden saya itu ada yang dari lingkungan yang sangat umum dan dia merasa pada waktu masa kecilnya itu dia nggak ada orang yang peduli dengan keluarganya pada saat keluarganya itu terkena penyakit wabah itulah. Oh, baru-baru ini. Enggak. Udah Waktu lama? itu udah lama. Oke. Terus pada waktu itu dia merasa bahwa kehidupan di urban atau di perkotaan itu pada akhirnya orang akan mementingkan kehidupannya masing sendiri-sendiri ya. Nah, dia ngerasa bahwa koyoke wong sing koyo aku iki gak aku tok. Oh, oke. Koyoke wong sing koyo aku iki gak aku tok sehingga dia merasa harus jadi superhero itu tadi lah. Bukan superhero, dia ingin menolong ya. Dia ingin menolong orang-orang Dengan mengurangi beban. dengan mengurangi beban, dia tidak menikah dan lain sebagainya. Oke, Terus oke, dia oke. bergabung dengan LSM. Iki LSM selibat nggak? Enggak kan? Alasan apa? Iki LSM ini isinya mau selibat. Oh enggak. Tapi akeh, Pak. Oh, oke. Akeh sing selibat maksudnya. Akeh sing selibat. Di LSM tersebut. Di LSM yang ada itu biasanya ketemu teman-teman yang punya keputusan selibat. Nanti apakah LSM perlu terbentuk karena orang itu tidak ada kebahagiaan lain? Kita tidak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Mungkin itu salah satu background. Kan? Jangan-jangan komunitas ya.
komunitas mungkin. Ya, Mereka, aduh aku tidak ada kebahagiaan lain. Ayo kita bikin rusuh. Aduh. Oke, itu salah satu yang spesifik. Ono mana gak sing unik? Mungkin deh tahu ono pengalaman buruk. Trauma lain nang sini ya gak sih? Kalau di orang-orang yang memutuskan untuk selibat itu sebenarnya hampir sama seperti kisah Siddhartha. Bagaimana ketika manusia melihat bahwa ono ketidakteraturan, terus akhirnya dia memutuskan untuk kayak tidak bisa dibiarkan. Ngono loh. Oh, berarti kan aku lali. Biku-biku lah selibat ya. Iya. Iya, itu ajaran Siddhartha mau kan? Iya. Oke. Oh, iya, make sense. Nyambung. Itu. Terus itu di Buddhism ada, di Islam ada sebenarnya, di Katolik pun juga ada teman-teman yang memutuskan untuk tidak menikah dan fokus ke kegiatan-kegiatan sosial. Tapi misalnya dia tidak menikah karena kecewa yo loser aja sebenarnya. Nah, tapi ada selibat karena alasan itu. Tahu nemu gak? Karena loser. Tahu nemu gak? Sebenarnya ono. Oh. Dan nemu. Kalau pertanyaan nemu apa enggak? Yo nemu. Tapi gak mau masuk sini karena ya salah satu orang yang tidak saya masukkan. Oh, ya berarti alasan selibat emang pakai macam-macam. Betul. Menarik sih, aku baru mengetahui istilah ini dan baru mempelajari ini kita kok. Yes. Biar niki. Dan yang jelas skripsimu gak ganggu. Karena kon gak ngurusi ngomong selibat. Betul. Iya kan? Betul. Karyawanmu nang ngono sing selibat. Gak ono. Apa kon mau daganganku ya gak ono sing selibat. Awak ditakon, ono gak wedhusmu? Sing goreng sempet ngendung mbok bleh. Jancuk fix selibat iku. Ono. Apa? Batibul, bayi 3 bulan. Bayi 3 bulan. Bayi, cempe-cempe itu. Cempe-cempe apa? Iki lho, Pak. Gak tega cuk mangane. Di Tegal. Oh, gak ning kene. Gak di sini. Astagfirullah. Berarti honger tetap bisa dimakan karena tidak ada animal welfare. Sesuai dengan tuntunan. Thank you. Siap, Mas, siap. Sangat semoga bermanfaat buat orang-orang dan mungkin kalau menginspirasi buat selibat, pastikan tujuannya benar. Betul. Karena itu keputusan pribadi, kita tidak bisa mempengaruhi ya kan. Betul. Ya mungkin kon pengen selibat walaupun kon duduk biku atau duduk romo. Mungkin Islam, monggo silakan. Mungkin kamu gak pengen ngetokno duit kuliah. Sampai jumpa di episode komentar berikutnya. Pintar itu pasti, bodoh itu pilihan. Bye bye.